بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل شهر رجب من الأشهر الحرم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari ke depan kita akan memasuki sebuah bulan mulia yang termasuk dalam rangkaian bulan-bulan yang istimewa di dalam Islam. Bulan itu adalah bulan Rajab. Nah, di mana bulan ini adalah bulan yang mencar dari bulan-bulan mulia yang ada di akhir tahun di dalam Islam. Yaitu setelah Ramadan kita kenal ada Zulqa'dah, Zulhijjah, lalu Muharram. Yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganggap bahwa ini adalah thalathun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut. Lalu kemudian ada satu yang mencar. Nah, yang mencar inilah bulan Rajab ini. Karenanya pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jelas bahwa secara hukum dan legalitas syariat, dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surah Taubah, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra." Bahwa sungguh jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang resmi, yang sah, dan ini menunjukkan bahwasanya Allah melegalkan bulan sebagai standar penetapan waktu yang kemudian kita kenal dengan istilah nanti kalender, almanak. Bahwa inna iddatasy syuhuri 'indallah, di sisi Allah yang resmi, yang diterima, yang legal adalah 12 bulan. Fi kitabillah, itu ada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala, yang mana catatan ini di Lauhul Mahfuz, dan ini adalah bagian daripada ketetapan takdir yang tersebut syar'i, yaitu berdasarkan syariat, sekaligus nanti ada takdir kauni, ketetapan alam. Dan ini berawal dari pengetahuan Allah yang maha luas, lalu kemudian dicatat di dalam sebuah catatan, itulah yang kita sebut Lauhul Mahfuz. Lalu kemudian ada kehendak Allah yang kita sebut masyiah dan iradah, yang kemudian nanti pada waktunya akan kemudian menciptakan dan merealitaskan hal-hal yang sudah diprogres dalam sebuah catatan. Dan kita tahu bahwa sejak adanya kehidupan, sungguh standar waktu sudah berdasarkan dengan ketetapan syar'i yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ia berdasarkan pada bulan, ia juga kemudian berjumlah 12. Inilah kemudian yang menjadi basis sejak dari era Adam alaihissalam dan juga Hawa, yang kemudian senantiasa menjadi seragam dari semua nabi, mendasari kegiatan mereka secara waktu berdasarkan satuan-satuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fi kitabillah, kita sudah jelaskan bahwa itu dalam catatan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal ard, dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 ini ada 4 bulan mulia, dan ini bulan-bulan yang memang dikenal dari dulu ya dalam tradisi kehidupan. Dan Ramadan memiliki keunggulan lebih daripada bulan mulia ini karena ia disebutkan secara khusus oleh Allah, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Dan ini nanti insyaallah 2 bulan ke depan akan kita bahas. Karena makanya pada pertemuan ini kita tegaskan bahwa bulan Rajab
adalah pintu gerbang menuju bulan Ramadan. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di surah At-Taubah Allah hanya menyatakan fala tadlimu fihinna anfusakum, bahwa di bulan-bulan mulia ini, bulan-bulan istimewa ini dalam standar keislaman, usahakan la tadlamu anfusakum. Tahan diri, jangan sampai menzalimi diri sendiri dengan maksiat, dengan pelanggaran. Ya, termasuk kreativitas ibadah yang tidak memiliki basic ataupun dalil yang legal. Ya, mungkin bahasa yang disebut Islam syariat itu adalah beda. Nah, hal-hal seperti ini ya malah diminta kita agar memaksimalkan ketaatan, ya, dengan beragam ketaatan tanpa disebutkan secara spesifik, tapi semua jenis ketaatan diminta agar kita maksimalkan, sementara keburukan diminta untuk ditahan semaksimal mungkin. Dan yang selama ini kita kenal di situ adalah bulan Ramadan, dan kemudian kita kenalkan bulan-bulan berikutnya, terutama di bulan Dzulhijjah dan menyusul bulan-bulan kayak Dzulqa'dah, Muharram, termasuk Rajab. Ini kita kenalkan ke masyarakat agar kita menjadi muslim yang maksimal, utuh, karena kita mengenal, mengetahui leveling dan tingkatan waktu berdasarkan pada penjelasan Quran dan As-Sunnah serta pengamalan Rasulullah ataupun kalangan tabi'in, kalangan sahabat dan tabi'in. Dan inilah fungsi pengetahuan di dalam Islam agar kita bisa memaksimalkannya dengan baik, karena waktu versi Islam adalah ibadah. Ya, dan itu adalah sebuah prinsip kenabian, walaupun dalam aspek dunia time is money, ya kata orang-orang sana, bahwa bagi mereka waktu adalah uang. Kalau kita waktu adalah ibadah. Karena ini adalah waktu dan kesempatan yang Allah berikan kita untuk hidup dan mendekatkan dan menegaskan bahwa kita adalah hanya hamba Allah, tidak sama sekali menghamba kepada selain dirinya. Makanya Islam adalah agama pembebasan, karena sungguh ia membebaskan kita dari syaitan dan mengukuhkan kita sebagai hamba Allah seutuhnya. Dan itulah prinsip la ilaha illallah, dan menegaskan pula bahwa kita adalah pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah Muhammadur Rasulullah yang menjadi standar ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sekaligus melengkapi dan kemudian mengukuhkannya, menyempurnakannya dengan dua prinsip berlanjutan, yaitu pertama bersegera untuk berbuat baik, terutama di bulan-bulan mulia seperti ini, begitu pun berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga kata Allah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, memberikan yang terbaik. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus prestasinya dalam aspek ibadah ini. Nah, pemirsa dan jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pun menegaskan hal yang sama sebagai penjelasan dari Quran. Dalam sebuah riwayat hadis seperti yang ada di layar kita ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis ini dirilis oleh Imam Bukhari dan Muslim, inna zamana qad istadara, sungguh waktu terus berputar, kahayatihi, sebagaimana modelnya, bentuknya, yauma khalaqas samawati wal ardh, dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi, bahwasanya as-sanah 12 syahra, dalam setahun ada 12 bulan, bukan 12 matahari, ya, 12 bulan, yang menunjukkan bahwa standar pergantian siang dan malam di dalam Islam mulai dari waktu maghrib sehingga jam 1.00 atau jam 00-nya Islam adalah pas jam 6 waktu maghrib di seluruh dunia. Minha arbatun hurum, dari bulan mulia 12 bulan tersebut ada 4 bulan mulia, thalathatun mutawaliyat, ada 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, yaitu bulan Dzulqa'dah, yaitu bulan di mana manusia terutama kaum muslimin diminta untuk duduk, jangan ada peperangan, jangan ada pertikaian, jangan ada sama sekali kegaduhan. Lalu ada Dzulhijjah, karena akan persiapan pelaksanaan Dzulhijjah dan akan kemudian berakhir di tahun dengan bulan termulia itu Dzulhijjah, dan tahun Islam
juga merupakan tahun mulia, awal tahunnya mulia, akhir tahunnya mulia, dan ini menunjukkan bahwa Islam mengakhiri tahun ya dengan standar tahun yang mulia itu tahun Hijriyah, dan kemudian mengawalinya lagi dengan kemuliaan sama sekali tanpa perayaan sebagaimana tahun baru yang kita kenal dalam tradisi kalender Masehi yang merupakan produk sekuler yang sama sekali bukan terbit dari budaya dan ajaran Islam. Karenanya Rasul menyatakan Rajab Mudar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang mana posisinya berada di Jumadil Akhir yang sekarang masih ada ini, lalu kemudian wa Sya'ban, lalu berikutnya bulan Sya'ban. Semoga penegasan ini memberikan kita pemahaman secara insya Allah lebih utuh dibanding sebelumnya terkait keberadaan bulan Rajab. Wallahu yatawalla salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.